Hai semuanya, ini gue Profesor Kuakui. Misteri harta karun Nakamura. Pencurian terbesar sepanjang sejarah ternyata ada di kantor Pegadaian, Jalan Keramat, nomor 7, Jakarta. Pasti kalian pernah mendengar ada rumor yang beredar di mana Presiden Soekarno memiliki 57 ton emas. Rumornya ini juga beredar di mana ada keterlibatan JFK yang memberikan emas tersebut kepadanya, atau ini merupakan warisan dari Kerajaan Mataram. Gue yakin rumornya ini berasal dari kisah ini. Ketika Jepang menyerah terhadap sekutu di 15 Agustus 1945, ada kekhawatiran menyebar di antara sanubari para tentara Jepang yang ada di Indonesia. Bagaimana nasib mereka ini? Saat itu Jepang dan Belanda sepakat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban Indonesia sepanjang mereka masih berada di Indonesia. Karena kekalahan Jepang ini membuat Ketua Komisi Perencanaan Jepang, Gunsai Kanbu, yaitu Letkol Akira Nomura, menjadi khawatir. Bagaimana caranya memberi makan 100.000 pasukan Jepang yang ada di Indonesia, terutama Pulau Jawa? Karena nggak mungkin lah mereka mengharapkan dana kucuran dari pemerintah pusat setelah apa yang mereka alami. Apalagi ditambah ketika Soekarno menemui Jenderal Nishimura di 16 Agustus 1945 dan menyatakan Soekarno mau memproklamirkan kemerdekaannya. Dalam pertemuan ini juga ada Kapten Hiroshi Nakamura sebagai penasehat Jenderal Nishimura menentang keputusan itu. Tapi kita semua tahu, 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamirkan kemerdekaan. Sementara Muhammad Nomura memikirkan ini bagaimana nasib para 100.000 tentara Jepang yang ada di Indonesia, bagaimana cara mereka bisa makan. Dan Nomura mendiskusikan hal ini dengan bawahannya, Kapten Hiroshi Nakamura yang juga ikut dalam pertemuan antara Soekarno dan Jenderal Nishimura itu tadi. Tiba-tiba Nakamura teringat sesuatu sewaktu ia bekerja sebagai asisten residen di Cirebon. Namun karena adanya pemberontakan Indramayu, Nakamura pun ditarik kembali ke kamp Jepang yang ada di Tanah Abang. Dari pekerjaannya sewaktu di Cirebon ini, Nakamura tahu banyak kalau seluruh emas dan perhiasan yang dikumpulkan di distrik Cirebon serta seluruh emas yang ada di Pulau Jawa dikirim dan dikumpulkan ke kantor Pegadaian di Jalan Keramat nomor 7, Jakarta. Maka Nomura menyuruh Nakamura untuk menjalankan misi rahasia, yaitu untuk mencuri seluruh aset Pegadaian yang ada di Jalan Keramat nomor 7 tersebut. Tapi yang jadi masalah, bagaimana caranya seluruh aset tersebut bisa keluar dari kantor Pegadaian tanpa ada yang tahu? Rencana pun disusun karena semua mata akan memandang ke Jalan Pegangsaan Timur di mana Soekarno membacakan proklamasi. Pasti kantor Pegadaian itu sepi dan pada saat itulah kesempatan yang bagus untuk mencuri seluruh koleksi. Keesokan harinya Nomura bersama Nakamura pun muncul di Jalan Keramat nomor 7. Mereka bersama dengan 2 truk datang memasuki kantor Pegadaian tersebut. Di situ ada 5 karyawan Pegadaian dan 2 serdadu Jepang. Seluruh karyawan Pegadaian bahkan ikut membantu Nakamura dan Nomura packing semua emas yang ada di kantor Pegadaian tersebut. 960 kg emas dalam berbagai bentuk, emas batangan, gelang, kalung, anting, dan bahkan gigi. Juga berlian dan batu permata lainnya, dan uang sejumlah 250 Golden Java Bank, dan koin perak. Yang semuanya ini dimasukkan ke dalam koper besar. Kalau kopernya penuh, dimasukkan ke dalam dus. Kalau dusnya penuh, dimasukkan ke dalam keranjang sampah. Dan diangkut dengan 2 truk tersebut ke kantornya Nomura, yaitu di Koningsplan. Di Koningsplan, yang sekarang menjadi lapangan banteng. Rencana selanjutnya, Nakamura ditugasi Nomura untuk membagi-bagi harta jarahan ini menjadi 5 bagian sama besar, yang selanjutnya akan dikirim ke 1 kamp Jepang yang ada di Tanah Abang dan 4 kamp Jepang lainnya yang ada di wilayah Bogor sekitar 100 km dari Jakarta. Nomura pun pulang dan Nakamura lanjut mengerjakan pembagian hasil ini. Kebanyakan perhiasan dimasukkan ke dalam amplop coklat. Pekerjaan ini sangat menyita waktu sehingga Nakamura berpikir untuk melanjutkan pekerjaannya ke rumah di Villa Lan yang sekarang menjadi Jalan Cendana. Tapi Nakamura izin dulu ke atasannya, yaitu
Nomura. Karena tak berhasil menghubungi Nomura, maka Nakamura pun lanjut membawa semua hasil jarahan tersebut ke rumah Villa yang ternyata merupakan rumah seorang ani-aninya Nakamura yang bernama Carla Wolf. Nih istrinya Nakamura yang di Jepang nggak tahu kalau Nakamura punya ani-ani di Indonesia. Apalagi dari hubungannya ini mereka punya satu anak. Carla Wolf ini merupakan jandanya Gerard Wolf. Mereka memiliki satu anak. Tapi Gerard Wolf ke Birma dan dinyatakan tewas. Sehingga Carla Wolf pun menjadi janda. Dan untuk bertahan hidup, Carla pun menjadi ani-ani. Tapi Carla bukan sembarang ani-ani. Carla Wolf ikut memimpin organisasi NIGO bersama dengan beberapa orang menentang kemerdekaan Indonesia. Balik lagi ke harta Nakamura, tiba-tiba Nakamura harus kembali lagi ke camp Tanah Abang. Tapi masalahnya ini hartanya belum dibagi-bagi nih. Maka Nakamura pun menyuruh agar Carla yang melanjutkan proyeknya ini. Carla bersedia mau-mau aja membantu Nakamura, tetapi dengan syarat dia juga mendapat jatah. Awalnya Nakamura ragu-ragu antara menyelesaikan tugasnya memberi makan banyak orang atau kasih makan ani-ani. Carla bilang, "Terus kalau kau kembali ke Jepang, siapa yang kasih makan aku dan anak-anak?" Nakamura pun setuju. Lalu Nakamura pun balik ke base campnya yang ada di Tanah Abang dan Carla melanjutkan pekerjaannya. Ada hal yang Nakamura itu nggak tahu dan juga jadi pelajaran buat kalian yang mungkin ada yang memiliki keinginan untuk memiliki. Ada satu hal yang Nakamura nggak tahu. Yang ini juga sebagai pengetahuan ya, yang namanya juga ani-ani, nggak bisa disimpan kesetiaannya itu. Karena ternyata Carla Wolf ini juga simpenan orang lain, yaitu Bram Rokens. Kalau Nakamura datang ke Villa, Carla Wolf bareng Nakamura. Tapi kalau Nakamura pergi, yang datang Bram Rokens. Nah, pada saat Bram Rokens datang itu, ia tahu kalau Carla sedang bagi-bagi barang jarahan. Terus Rokens pun membantu Carla. Diperkirakan Rokens mengantongi 155 kg emas dan juga beberapa uang golden. Setelah membantu Carla, Rokens pun pergi meninggalkan Indonesia dan menghilang sampai sekarang tidak diketahui jejaknya ada di mana. Besokannya Nakamura yang nggak tahu kalau Carla kedatangan tamu, Nakamura membawa uang lagi 200.000 golden yang katanya uang itu diberi Nomura untuk dibagikan ke camp yang ada di Bogor. Terus beberapa minggu kemudian Nakamura datang lagi membawa beberapa perak batangan. Suatu hari Nakamura mendengar kalau ada perampokan di dekat rumahnya. Hal ini membuat Nakamura menjadi takut. Bagaimana kalau misalnya rumahnya itu kerampokan dan seluruh hartanya habis ludes. Karena ini Nakamura pun mengubah rencana untuk menyebarkan seluruh harta karunnya ke berbagai tempat. Maka Nakamura memutus Carla untuk membawa sebagian perhiasan dan uang ke teman yang ia ketahui bernama Ong Wisun yang segera menyimpan semua barang jarahan tersebut di antara spare part mobil di tokonya. Ong Wisun ini merupakan sahabat karibnya Teo Wee Kun, di mana Teo Wee Kun ini adalah tangan kanannya Nakamura sewaktu Nakamura bertugas di Cirebon. Teo Wee Kun ini juga memiliki toko perhiasan di Jalan Matraman Raya nomor 176. Untuk mendapatkan uang, Carla beberapa kali menjual perhiasan antara lain di toko Pasar Atom dan juga beberapa toko lain yang ada di daerah Jakarta. Jadi dia tidak menjual barang di satu tempat saja, menyebar. Ada juga perhiasan lain yang diberikan ke kawan karibnya, Rene Ulrich. Dasarnya sesama perempuan itu ya, kalau nggak gosip, ya flexing. Rene Ulrich ini juga punya profesi yang sama seperti Carla, yaitu sama-sama ani-ani. Mereka ini juga sama-sama simpanan orang Jepang. Kalau Carla itu simpanannya kapten, sedangkan Rene simpanannya kolonel. Dari fisiknya, Carla ini punya kecantikan standar orang Eurasia. Sedangkan Rene Ulrich, kecantikannya ini memang sudah dikenal sebagai wanita paling cantik di Batavia. Memang secara fisik dan simpanan statusnya Rene lebih tinggi daripada Carla. Tetapi dari duit, banyakkan Carla. Saking banyaknya uang yang dimiliki Carla sampai-sampai Carla tidur di ranjang emas. Dan Carla juga mengundang Rene, kalau Rene datang nanti akan dijamu dengan piring emas. Gimana nggak gerah dengerin Carla yang diomongin cuma emas, emas mulu. Nggak ada yang lain apa?
Akhirnya Rene pun mencari tahu, dari mana sih sebenarnya sumber pendapatan Carla? Ada pacarnya Rene yang bernama Jan Konings, pemilik pegadaian di Kuitang, yang bercerita kalau ia pernah membantu Carla menjual emasnya ke toko perhiasan di Jalan Matraman nomor 176 yang milik Theo Wikun. Dan Carla memberinya komisi sebesar 50%. Jan Konings juga ikut membantu Carla mengubur 2 tong berisi emas di halaman rumahnya. Wow, ini info yang besar. Langsung Rene pun menemui pacarnya yang lain yang bernama Mark Noah yang bekerja sebagai intel di Nika. Awalnya Noah ini hanya cengengesan dengerin ceritanya Rene, namun kemudian Noah pun pergi menemui FSS, temannya yang bernama Kapten JHR Martin, dan mereka pun bergosip tentang Carla. Suatu hari ketika Carla butuh cash, Carla pun mendatangi black market dan menjual perhiasan di situ. Ia tidak tahu kalau Martin membuntutinya. Maka Martin pun mendatanginya dan menanyakan dari mana Carla mendapatkan semua perhiasan itu. Carla bilang kalau ia bekerja dan hanya punya segenggam emas, cuma sedikit. Martin pun kemudian pulang. Beberapa hari kemudian, Martin membawa Carla ke kantornya dan dengan Noah sebagai penerjemah, Martin menanyakan Carla tentang hal ini. Intinya sih, mana ada sih orang yang flexing ngaku dari mana sumber keuangan mereka. Begitupun dengan Carla. Jadi bakbuk, habislah Carla dipukul Martin. Sebelum Carla pingsan, Carla menceritakan ada 2 tong besar dikubur di halaman rumahnya yang dilapisi dengan lilin dan juga uang yang disimpan di Ong Wisen di pintu besar. Maka pada 9 Maret 1945, Martin bersama dengan Sersan Dawson, anak buahnya, asistennya Martin, mereka pun mendatangi rumah Carla dan menemukan 2 tong emas persis dengan yang diceritakan Carla. Mereka juga menghampiri toko Ong Wisen yang ada di pintu besar dan mengambil seluruh hartanya. Rencananya pada saat itu juga mereka mau memenjarakan Carla, tapi apa daya sudah larut malam, apalagi Carla punya 2 anak yang harus diurus. Maka Carla pun dibebaskan. Tapi bukan Carla Wolf yang ditangkap terlebih dahulu, melainkan Dawson dan juga Martin. Bagaimana mereka bisa ditangkap lebih dulu? Awalnya Kapten Martin menyerahkan kasus ini ke atasannya di 11 Maret 1945. Sampai kemudian di filing case yang disusun oleh Dawson, asistennya itu, ditemukan fakta kalau di filing case itu ada disebutkan tentang diamond dan juga liontin ruby yang ketika dicari di barang bukti kedua benda ini tidak ada. Karena yang menulis ini adalah Dawson, maka mengakulah ia. Malam ketika Carla mengaku itu, ada 2 orang lain yang ternyata ikut serta ke rumah Carla. Mereka adalah Noah dan Rene. Mereka berempat juga ikut mendatangi rumah Ong Wisen dan mengambil semua hartanya. Lalu bukannya mereka datang langsung ke kantor Martin, tetapi melainkan mereka mengunjungi ke rumah Rene. Dan di rumah Rene ini mereka menyusun rencana di mana Martin dan juga Noah menyuruh Rene untuk menyimpan 50.000 golden di kaki meja dan mengubur sarung bantal yang berisi emas di pekarangan halaman Rene. Kemudian 50.000 uang tersebut masing-masing dibagi 2 antara Martin dan Noah dan mereka pun masing-masing membeli diamond yang sangat besar untuk kemudian dikirim ke British. Sedangkan Dawson menyimpan uang dan 125 gram diamond yang disembunyikan di hak sepatunya. Mengenai hak sepatu ini ternyata Rene yang menyuruh Dawson agar menemui tukang sepatu langganannya supaya sepatunya itu diberi celah agar dapat menyimpan diamond. Karena ketakutan tidak mau dihukum, maka Rene pun meminta Ed Burnsfeld yang merupakan teman ayahnya agar diberi visa supaya dapat ke Singapura. Tapi Ed Burnsfeld bilang, mana mungkin. Maka Rene pun ngomong baik-baik secara private ke Burnsfeld. Dia bilang kalau sebenarnya dalang ini semua adalah Carla. Lalu Burnsfeld pun menemui Carla. Dan dari mulut Carla pun terlontar perlakuan kasar Martin kepada dirinya. Burnsfeld melapor ke British Military Intelligence Service di Jakarta. Lalu Martin dan Williams pun diinterogasi. Dan mereka pura-pura bodoh. Williams, kayaknya gue belum sebut ya siapa ini Williams. Tadi gue udah bilang namanya juga Ani-Ani, simpanan banyak orang. Begitupun dengan Rene juga simpanannya Williams. Williams ini sama-sama seperti Noah, bekerja di FSS. Sewaktu Noah dan Morton mau mengirim paket diamond itu ke Inggris, Rene ini juga pengen ikutan kirim paket
ke Singapura. Tapi karena Rene statusnya bukan siapa-siapa, jadi ia tidak bisa ikutan kirim paket tersebut tanpa lolos pemeriksaan. Tahu sendiri ya bagaimana kerjanya bea cukai. Kalau ngelihat ada paket itu, kalau nggak kena pajak yang tinggi, ya hilang entah kemana. Males juga sih kalau ditanya, ini surat-suratnya gimana nih, gitu. Terus selanjutnya, amannya kalau mau kirim paket ke luar negeri itu, haruslah yang statusnya tentara, karena mengirim paketnya itu lewat jasa pos khusus tentara. Nah, jadi waktu Williams datang ke rumah Rene pun langsung minta supaya Williams ini kirim paket lah ke Singapura pakai namanya. William sih nggak masalah sih, nggak keberatan mau bantu teman gitu ya. Tapi asalkan dia boleh macul sekaligus dikasih bagian jatah gitu. Hal ini sebenarnya sih aman-aman aja ya, nggak ketahuan berapa banyak sih yang dikirim Rene itu sampai ke Singapura. Kalau saja beceng kepunyaan Williams itu nggak ketinggalan di meja samping tempat tidurnya Rene, yang membuat Noah tahu kalau Williams itu datang ke rumah Rene, dan akhirnya Morton pun mengambing hidamkan William supaya ia juga ikut diinterogasi. Dia adalah tersangkanya. Karena nggak mendapatkan apa-apa dari Williams dan juga Morton, Burnsfeld pun berangkat ke Singapura menemui Kolonel Sharp yang merupakan ketua Special Investigation Branch yang segera membuatnya meluncur ke Jakarta, menginterogasi Williams dan Morton dan membuat keduanya diadili. Tapi karena kurangnya saksi, Morton justru dibebaskan. Yang setelahnya Morton kemudian segera ke India, dia di sana menetap selama 2 bulan, lalu lanjut ke British dan resign. Sedangkan Williams itu dihukum 1 tahun penjara dan dipecat. Ceritanya semakin panjang karena mau mengumpulin nih kemana aja sih harta Nakamura ini. Suatu hari karena kepepet, Rene pun menemui Krohn, yaitu pemilik gadai yang ada di Jakarta. Dia mau menjual perhiasannya ini, tetapi Krohn itu agak takut gitu ya nerima, karena pada saat itu udah santer berita tentang hilangnya perhiasan dari pegadaian. Jadi Krohn tidak mau membelinya. Dan ternyata transaksi ini disaksikan oleh Burnsfeld yang segera meminta pengadilan menangkap Rene dan Krohn. Lalu bagaimana dengan Nakamura? 1 bulan sebelum pengakuan Carla, Nakamura ditangkap di pelabuhan. Tapi bukan karena kasus pencurian ini, melainkan karena kasusnya sewaktu ia berada di kamp Tanah Abang, di mana Nakamura ini terlalu memainkan perannya sebagai tentara Jepang, terlalu semena-mena gitu, sehingga membuat Nakamura pun ini ditangkap pada waktu ia mau kembali bersama dengan tentara lainnya menuju Jepang. Dari pengakuan Nakamura ini pun, maka didapatlah seorang wanita yang bernama Von Lutzow. Von Lutzow ini adalah ani-aninya Nakamura sewaktu Nakamura bertugas di Cirebon. Nyonya Von Lutzow ini bilang kalau Nakamura pada suatu hari datang ke Cirebon menemuinya, dan Nakamura cerita kalau ia barusan mengubur emas. Tapi Nakamura tidak bilang di mana ia menguburkan emas tersebut. Lalu Teo Wikun, ini Teo Wikun yang asisten Nakamura sewaktu Nakamura bertugas juga di Cirebon, yang menggali 3 kontainer besar berisi perhiasan emas. Ada juga berlian dan permata lainnya yang disimpan ke dalam tong. Dan ia juga menunjukkan kamar yang berisi penuh dengan buku, di mana setiap buku tersebut diselipi lembaran uang golden berjumlah 100.000 golden. Setelah kejadian ini banyak yang diadili. Hiroshi Nakamura dihukum 10 tahun penjara, sedangkan bosnya Akira Nomura dihukum 5 tahun penjara. Namun pada Desember 1949, Nakamura, Nomura, dan juga beberapa kriminal Jepang lainnya dipulangkan kembali ke Jepang. Dan di 1952, Nakamura dan Nomura pun dibebaskan tanpa syarat. Rene Ulrich dihukum 8 bulan penjara. Kemudian setelah lepas, ia kembali ke Holland dan menikah dengan bisnismen dan meninggal di tahun 1972. Beberapa tahun kemudian ternyata terungkap kalau Rene memiliki banyak perhiasan di safe deposit box-nya yang diduga ini adalah harta karun Nakamura. Pacar-pacar Rene dulu yang dari Mark Noah dihukum 14 bulan penjara. Major B. Williams dihukum 1 tahun penjara. Ian Cummings, pemilik toko pegadaian di Kuitang, dihukum 4 bulan penjara. Lalu Sir Sam Dawson yang merupakan asistennya Martin melarikan diri ke Jerman dan kemudian ia berhasil ditangkap dan dipecat. Selanjutnya Theo Wicke, Nyonya Von Lutzow, mereka ini dihukum 4 bulan penjara. Carla Wolf hanya dihukum 8
8 bulan penjara. Kemudian ia setelah keluar dari penjara tahun 1947, ia pun pindah ke hotel kecil. Carla dilarang keluar dari Indonesia karena berkaitan dengan kasusnya harta Nakamura ini. Dan suami Carla yang diduga Carla sudah mati ternyata balik lagi ke Indonesia dan mereka itu bertemu. Ternyata selama di Birma suami Carla ini menjadi tawanan perang. Tapi mereka bukannya senang-senang ya setelah kepulangan suaminya ini. Yang ada mereka pun cerai. Di Januari 1949 Carla bertemu dengan Kopral Simberman dan terlibat hubungan romantis sampai duitnya Simberman pun habis. Salah satu anak perempuan Carla menikah dengan Ali Alatas. Carla Wolf meninggal di 1984 di usia 76 tahun. Banyak yang yakin kalau Nakamura ini sebenarnya masih menyimpan hartanya yang entah ada di mana. 10 tahun setelah kejadian ini, ditemukan ada 9 tentara Jepang yang ada di sekitaran Morotai pada April 1956. Kalian pasti tahu kan berita ini yang begitu santer, di mana ada 9 tentara Jepang yang ketika ditemukan oleh tentara Indonesia itu, mereka bilang kalau mereka tuh nggak tahu kalau Indonesia telah merdeka dan perang telah berakhir. Semua tentara Jepang sudah dipulangkan kembali ke negaranya. Tapi setelah diinterogasi lebih lanjut, para tentara Jepang ini mengaku kalau mereka itu menyembunyikan harta karun Nakamura di daerah Morotai dan juga di hutan Halmahera. Tanya ke nelayan sekitar tentang informasi mengenai ini, ternyata memang para nelayan sekitar itu tahu kalau tentara Jepang ini meminjam perahu para nelayan ini ke Halmahera dan mereka ini mengaku ke para nelayan kalau mereka adalah tentaranya Nakamura. Jadi ketika berita ini begitu santer, ada keterlibatan Inggris dan Belanda yang juga berperan di dalam kasus harta karun Nakamura ini, tapi tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutannya. Apa yang terjadi dengan camp-camp Jepang yang ada di Tanah Abang dan juga Bogor? Apakah masih ada sampai sekarang atau tidak? Dan apakah harta karun Nakamura ini sampai ke tangan mereka? Juga tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutan tentang harta yang berhasil disita. Karena harusnya memang menjadi hak dari Pegadaian di Jalan Kerabat nomor 7 itu. Tetapi apakah harta ini dikembalikan ke kantor Pegadaian tersebut? Atau masuk kantong siapa? Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.